Kalian pernah dengar tentang loud luxury dan quiet luxury nggak? Biasanya high brand itu ada klasifikasinya sendiri dalam mengkategorikan produk mereka. Jadi apa ya bedanya loud luxury dan quiet luxury? So, balik lagi di Bincang-Bincang Fashion, dimana kita bakal bahas seputar fashion yang mungkin kalian belum tahu. Tapi sebelum aku bahas topik hari ini, yaitu tentang loud luxury dan quiet luxury, aku mau nyapa kalian dulu. Dan buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, welcome, nama aku Karissa. Kalau misalkan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Loud luxury dan quiet luxury itu adalah dua konsep yang berbeda dalam dunia lifestyle dan fashion. Pengkategorian ini itu munculnya itu di akhir tahun 90-an dan dibuat oleh pengamat fashion pada saat itu untuk membedakan strategi pemasaran dari brand-brand tersebut. Oke, kita langsung mulai pembahasannya. Loud luxury itu mengacu pada lifestyle yang mencolok dan eksentrik, di mana orang-orangnya itu cenderung untuk memperlihatkan kemewahan mereka secara terbuka. Bahkan kadang terlalu berlebihan dari gaya pakaian mereka sampai lifestyle mereka. Biasanya loud luxury ini memperhatikan logo pada produk yang terlihat jelas banget. Contoh-contoh dari brand ini itu adalah seperti Versace, Balmain, Moschino, Gucci, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, dan Off-White. Brand-brand tersebut dikenal dengan desain mereka yang mencolok, penggunaan logo yang besar dan terlihat jelas, serta penggunaan warna-warna yang kelihatan mencolok banget. Mereka juga dikenal dengan penggunaan bahan-bahan yang mahal, serta penggunaan aksesoris yang besar dan berlebihan. Dari jauh aja kayak orang tuh udah bisa lihat gitu loh kalau misalnya ada seseorang yang pakai tas Louis Vuitton atau pakai sabuk Gucci. Karena desain dan logo mereka itu sangat ikonik. Brand-brand tersebut melakukan pemasaran dengan jor-joran yang menunjukkan logo-logo mereka itu dalam ukuran yang besar dan sangat banyak. Selain itu, brand-brand ini juga nggak pelit-pelit untuk menggait tokoh-tokoh influencer ternama yang udah punya banyak follower untuk memakai produk mereka. Harapannya strategi ini dapat membuat penjualan mereka bisa naik berkali-kali lipat. Dengan membeli dan memakai produk-produk loud luxury, biasanya seseorang itu bisa menambah tingkat kepercayaan diri mereka dan banyak mungkin yang merasa lebih diterima di suatu community dalam lingkungan sosial yang eksklusif. Jadi banyak orang yang pakai loud luxury itu kayak merasa bangga, kesannya mereka tuh udah mampu untuk membeli dan memakai produk-produk tersebut. Quiet luxury itu mengacu pada gaya hidup yang lebih sederhana dan elegan. Orang-orang yang menganut konsep quiet luxury ini biasanya itu cenderung memilih pakaian dan aksesoris yang berkualitas tinggi tapi nggak mencolok. Walaupun pastinya barang-barang yang dipakai itu adalah barang-barang mahal ya, barang-barang branded yang mahal. Mereka lebih mengutamakan kenyamanan dan kualitas daripada penampilan yang mencolok. Jadi contohnya pakaian yang dipakainya itu tuh terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas, diproduksi dengan teliti, tapi dia itu hampir nggak menunjukkan logo sama sekali. Biasanya brand dengan konsep quiet luxury ini menawarkan produknya itu dengan logo yang kecil, nggak terlihat atau bahkan nggak ada sama sekali. Jadi brand-brand ini itu nggak berfokus pada identitas logo brand atau menunjukkan status dan kemewahan dengan cara yang frontal. Mereka tuh lebih berfokus pada kualitas, desain, dan craftsmanship yang memang udah mendapat pengakuan. Intinya mereka juga cenderung untuk memasarkan secara halus. Bahkan kita tuh kayak jarang banget ngelihat brand-brand ini tuh memasang iklan di billboard atau di sosial media. Bisa dibilang orang yang menggunakan dan menyukai brand ini itu adalah penikmat fashion sejati. Brand-brand yang menganut quiet luxury ini seperti The Row, Hermes, Celine, Bottega Veneta, Jil Sander, Loro Piana, dan Brunello Cucinelli. Brand-brand tersebut dikenal lebih sederhana dan elegan. Mereka cenderung menggunakan warna-warna netral seperti warna hitam, putih, dan beige. Dan mereka juga menggunakan bahan-bahan dengan kualitas yang tinggi yang tahan lama. Mereka nggak terlalu banyak menggunakan logo dan lebih fokus pada detail desain dan kualitas bahan. Mereka juga menawarkan pengalaman belanja yang eksklusif dan intim. Bagi para pecinta quiet luxury, mereka itu rela banget untuk ngeluarin uang yang lebih banyak untuk terlihat chic dan elegan tanpa kelihatan seperti kayak OKB gitu loh. Karena biasanya penganut quiet luxury ini tuh adalah orang-orang yang old money. Tapi bukan berarti orang yang menggunakan loud luxury itu orang-orang OKB semua ya. Tapi ini tuh kayak lebih ke lifestyle aja sih. Kayak misalnya kita itu fashion style-nya itu seperti apa. Kalau misalnya memang kita itu punya lifestyle atau preferensi fashion yang memang eksentrik dan glamor, pastinya kita suka brand-brand yang loud luxury. Tapi kalau misalnya kita itu lebih ke orang yang minimalis dan simple,
kita mungkin akan lebih menyukai brand-brand yang quite luxury. Soal gaya berpakaian pun juga jadi penentu siapa yang menggunakan quite luxury dan loud luxury. Pelanggan quite luxury brand biasanya itu akan memilih barang-barang mewah dengan sangat hati-hati dan selalu melihatnya dari segi keindahan dan kualitas. Tanpa harus basa-basi dan menggunakan logo yang besar atau yang flashy, pecinta quite luxury brand akan tetap bisa menegaskan taste level mereka secara halus. Biasanya juga pelanggan-pelanggan dari quite luxury ini bukan dari kalangan yang biasa-biasa aja, tapi mereka itu biasanya udah menjadi loyal customer dari brand tersebut. Karena memang produk dari brand-brand tersebut hanya bisa diakses oleh konsumen yang spesifik. Yang tadi aku udah mention juga, quite luxury ini tuh juga identik dengan gaya fashion old money, dimana mereka itu adalah orang-orang kaya turunan yang memang udah menjadi loyal customer dan udah dikenal oleh brand tersebut. Sementara untuk yang loud luxury, mereka cenderung mengejar konsumen yang mempunyai selera yang flashy atau biasa dikenal sebagai logomania. Semakin besar dan semakin banyak logo yang terpampang akan menaikkan tingkat kepercayaan diri mereka. Untuk menggait klien yang semacam ini, tentunya membutuhkan pemahaman tentang gaya fashion dengan mengenal gaya hidup serta apa yang mereka suka atau nggak suka. Walaupun sebagian produk dari loud luxury ini tuh juga terdapat waitlist yang panjang, mayoritas produk dari brand-brand loud luxury ini juga dapat diakses oleh siapa aja. Kalau secara singkat ya, perbedaan dari quite luxury dan loud luxury ini adalah bagaimana seseorang menunjukkan kemewahan mereka. Orang yang menganut loud luxury cenderung mencolok dan eksentrik dan juga suka akan gaya hidup yang glamor, sedangkan orang yang menganut quite luxury lebih memilih untuk menunjukkan kemewahan secara sederhana dan elegan, jadi gaya-gaya old money gitu. So, tadi itu perbedaan tentang loud luxury dan quiet luxury. Sampai sini tuh kalian udah paham kan? Nah, memang kalau misalnya fashion items dan juga style masing-masing itu pastinya berbeda-beda ya. Kayak orang itu punya kecenderungan sendiri untuk menunjukkan apa yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Dan memang nggak semuanya kita bisa mengkaitkan quite luxury itu dengan old money ya. Karena ada juga old money yang suka dengan barang-barang yang loud luxury brand. Jadi itu memang masing-masing balik lagi ke preferensi sendiri. Kalau misalnya buat aku sendiri sih, aku sih jujur lebih suka yang quite luxury ya. Justru kalau misalnya aku pakai brand yang terlalu mencolok gitu, malah bikin aku nggak pede sih. Nggak tahu kenapa. Jadi kayak aku memang lebih suka yang brand yang kayak nggak ada logonya gitu, kayak hampir minim logo, nggak terlalu gede logonya dan terlihat gitu. Kalau misalnya buat kalian gimana nih? Kalau misalnya kalian lebih suka produk yang menunjukkan brand yang banyak atau terlihat gede atau yang seperti quite luxury? Oke, jadi itu tadi untuk bincang-bincang fashion kali ini. Kalau misalnya kalian pengen aku bahas tentang topik lain di dunia fashion, kalian bisa tulis komen di bawah atau kalian juga bisa DM aku di Instagram. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dan kalau misalnya memang perbincangannya menarik, nanti aku bakal buat videonya. That's it for my video. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share dan tungguin juga video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!